Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Ustaz yang baca. Ustaz udah mentalaah ini mantap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yajuzul jam'u bil maridi taqdiman wa ta'khiran 'alal mukhtar wa yura'i arfaqa. Far'un satu cabang yajuzul jam'u boleh oleh menjamak bil maridi dengan sebab sakit takdiman pada takdim wa ta'khiran dan pada takhir. Artinya jamak takdim atau jamak takhir dan jamak takhir. 'Alal mukhtar atas terpilihnya, wa yura'il arfaqa dan dipilih akannya paling ringan ya, ashala itu. Paling lembut, paling ringan, paling cocok. Ya, Itu maksudnya Ustaz penjelasannya? iya. Gimana, Bro? Penjelasannya gimana maksudnya? Wa yura'il arfaq. Dia menjaga akan yang lebih mudah. Maksudnya lebih Oh, mudah di segi apa? dari segi ini kayaknya di bawah dia, Bro. Ada. Atau kita tuliskan. Ada kayaknya. Enggak di situ deh, Bro. Di anunya tuh di khasiahnya tuh. Oke. Hmm. Far'un qauluhu far'un ilah syuru'un fi jawazil jam'i bil maridi ba'da an tatimmal kalami ala jawazil jam'i bis safari. Qauluhu pertama sanib far'un ilah far'un sampai akhir syuru'un awal pada kebolehan jamak bil maridi dengan sebab sakit ba'da an tatimmal kalamu itu setelah bahwa sempurna oleh kalam oleh pembicaraan ala jawazil jami atas kebolehan jamak bisa pari dengan sebab sapar. Qauluhu perkataan musannif yajuzul jam'u bil maridi ay lima sahih annahu sallallahu alaihi wasallam karena sesuatu yang sahih oleh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jam'a bil bil Madinah. Jam'a ya? Jami'ah ya? Jama'. Jama'. Jamaah ya? Hmm. Fi'il. Jama'a bil Madinati min ghairi khaufin wala matarin. Telah menjamak ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah di Madinah min ghairi khaufin dari tanpa takut wala matarin dan tidak hujan. Qauluhu taqdiman wa ta'khiran ay jam'u taqdimin. Itu jamak takdim wa Jama'. jam'u ta'khiran dan oh jam'a taqdimin itu jamak akannya jamak takdim wa jam'a ta'khiran dan jamak takhir. Qauluhu 'alal mukhtar ay indan Nawawi menurut Imam Nawawi wa gairuhu dan selainnya Imam Nawawi. Wa huwa mazhabul imami Ahmada dan dia itulah mazhab Imam Ahmad. Qala Ibnu Ruslan fi Zubadihi telah berkata oleh Ibnu Ruslan pada Zubadnya fi maridin qaulun jaliyun wa qawiyun ikhtarahu Ahmadu wa Yahya Nawawi. Sabit padanya orang sakit itu qaulun itu satu perkataan jaliyun yang jali yang jelas ya. Ya. Wa qawiyun dan dikuatkan ya Gula ya. Qawiyun, atah pada jaliyun, dan pendapat yang kuat. Wa qawiyun dan pendapat yang kuat ikhtarahu dan memilih akannya satu pendapat oleh Ahmad wa Yahya dan wa Yahya Nawawi dan Yahya Nawawi. Titik, Ustaz. Titik dulu. Nah, jadi ini kelihatannya kita baca bil maradi ya. Nggak boleh marid. Ah, Kalau bil marid biasanya maradi. sih, ya. Astagfirullahaladzim. Bil Sakit. maradi. Marid harus ada ya, orang sakit ya. Ya, ya, Bil ya. maradi au maradi. Nah, udah aman Ustaz berarti. Ya kan? Artinya jamak bil marad dengan sebab sakit boleh ya. Menurut pendapat pilihan. Pilihan Syekh Nawawi. Oke. Ini Al-Pasani ya. Ya. Qala Al-Pasani fi syarhihi dan telah berkata oleh Al-Pasani fi syarhi pada syarahnya Al-Pasani walakin al-masyhura akan tetapi syarahnya itu masyhur. Tetapi Ah, pendapat yang masyhur bukan muhtar. walakin al-masyhuru ya Ya. akan tetapi
pendapat yang masyhur ai fil mazhabi pada mazhab itu bahwasanya annahu la yajma'u bimaradin. Bahwasanya pendapat itu tidak menjamak dengan sebab sakit. Oh, iya guru ya. Gimana cara bolehlah oleh jamaah dengan sebab sakit. Nah, tetapi bermula yang masyhur dalam mazhab itu bahwa sungguh hal dan syan itu tidak dijamakkan dengan sebab sakit. Ya. Maksudnya tidak dijamakkan akan sholat ya. Iya, Tapi nggak kembali ke sholat karena muzakkar ya. Tetapi bermula yang masyhur dalam mazhab ini sebagai lawan yang mukhtar. Tapi yang masyhur dalam mazhab itu bahwa sungguh hal dan syan itu tidak dijamakkan akan dianya mazkur dari sholat dengan sebab sakit. Ya. sakit. Eh, Hmm. Wala rihin hmm. dan tidak bahwasanya dan tidak bahwasanya menjamak akan yang disebut itu dengan sebab rihin dengan sebab angin ya. Ada ya. Oh, badai. Wala zulmatin dan tidak dengan kegelapan, gelap. Wala khaufin dan tidak dengan sebab takut. Wala wahalin dan tidak dengan sebab lumpur ya atau Ya, kotor. lumpur. Wala nahwiha dan tidak dengan seumpamanya yang sekaliannya. Li'annahu karena bahasa lam yang kill ya. Yungkal. Naqala wala yunqal. Li'annahu karena bahwasanya tiap-tiap itu tidak dinakal ya, tidak Ya. dipindahkan ya. Tidak dinukilkan. Tidak ada informasi Oh, yang menyatakan Nabi pernah melakukannya. wala yunqal dan tidak dinukil. Akannya pendapat-pendapat ini Bro ya. Karena bahwa sungguhnya tiap-tiap atau jamak dengan sebab tiap-tiap. Dengan sebab sakit, angin, gelap kan. Itu tidak Ya. dinakalkan akan dia jamak. Tidak dinukilkan kepada kita. Dia nggak ada dalilnya. Kalau menurut Syekh Fashani. Wali khabaril mawakiti fala yukhalifu illa bisorihin. Karena hadis yang beberapa tempat, karena hadis beberapa tempat fala yukhalifu maka tidak membedakan, yukhalifu maka tidak dibedakan akannya hadis yang mawakit itu ya Guru ya. Jadi dikit. Mawakil ini bukan tempat. Li khabaril mawaqiti. Karena hadis tentang waktu-waktu sholat. Oh, astagfirullahaladzim. Wali khabaril mawakiti karena hadis-hadis eh, dengan waktu ya, Waktu sholat. sholat. Oh, dengan sholat beberapa waktu ya. Enggak. Wali khabaril mawaqiti karena hadis tentang waktu-waktu sholat yang sudah jelas, fala Hmm. yukhalafu. Maka tidak diselisihi akan dianya hadis tentang waktu kecuali dengan sore. Maknanya, kenapa kita Oh, nggak boleh jamak dengan sebab sakit? Menjamak kan memindahkan waktu sholat. Karena ya, hadis waktu-waktu sholat. Banyak banget hadis menyatakan waktu sholat itu jelas, maghrib jelas, isya jelas segala macam. Bagaimana kita pindahkan isya ke maghrib, maghrib ke isya maghrib. dengan sebab sakit kan? Tidak boleh diselisihi hadis itu, melainkan harus ada hadis yang lebih jelas Sorry. lagi. Nah, itu maknanya. Ya. Lanjut. Mana Ustadz? Ustadz Jumali. Ini di sana maghrib apa gimana ya? Lupa. Di Jeddah jam gini apa? Zuhur. Mau baca Ustadz Jumali? Kita pengen dapat surah dari sono. Oke, lanjut Ustadz. Lanjut Ustadz. Wa haka fil majmu'i an jama'atin min ashabina jawazhu bil mazkurati. Wa haka ya, Guru ya. Kalau berdasarkan tulisan mesti wahaka. Iya. Ya. Ah. Kalau ada ya wahukia kan? Iya. Ini wahaka. Berarti Ustadz tinggal cari failnya kembali kemana? Iya.
Gimana cara Dan mencarinya ini coba? enggak ke sorehnya ya guru ya. Hmm. Tadi itu ke sareh ya, pensareh. Enggak, enggak boleh ke Sare. Imam Nawawi ya, Ya, Imam Nawawi karena ada Fil majmu Majmu'. kan. Ya. Wahaka dan telah dikayahkan oleh Imam Nawawi fil Majmu'i pada kitab Majmu' an jama'atin dari uh, sholat berjamaah, jama'atin tentang jama' min Dari satu ashabi. jamaah. Oh, an jama'atin dari satu jamaah min ashabina dari sahabat-sahabat kami, jawazuhu akan kebolehannya jama' ya guru ya. Ya, Kenapa haknya pakai guru? Oh, ini akan kebolehannya jama', astagfirullahaladzim ya. hmm, Akan kebolehannya jama' bil mazkurati dengan di di apa sebut ya, yang disebut ya. ini jangan panjang-panjang Ustaz, titik dulu. Ini bacanya gimana Ustaz? Jawazu, jawaza. Ini kita bahas Arab juga ini biar nggak lupa katrun nada. Min ashabina. Jawazuhu ya. Kenapa? Arabnya? Oh, jawazahu akan kebolehannya. Ini dari haka, bapulnya dari haka itu ya. Hmm. Maf'ul hakka. Ya, Hikayah oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dari mana beliau hikayah? Dari satu jamaah yang ada ianya jamaah dari sahabat-sahabat kami. Akan jawazuhu. apa beliau hikayah? Jawazah. Nah, akan bolehnya jamak bil mazkurat dengan hal yang disebut di atas yaitu rihin dulmatin khaufin wahlin nawiha itu mazkurat. Nah, terus Waqala dan berkata ianya Imam Nawawi, wa huwa qawiyun jiddan dan dianya pendapat itu akan kebolehannya itu qawiyun jiddan adalah suatu yang dikuatkan, suatu pendapat yang bagus ya, jiddan. qawiyun itu yang kuat banget, yang kuat nisbah banget khabar. Qawiyun itu Hmm, yang kuat, jiddan. Jiddan tuh sekali banget banget banyak. kuat. Jayid jiddan kan bagus banget. Wa huwa qawiyun jiddan dan dianya pendapat itu dikuatkan. Enggak Itu dikuatkan. itu Isim sangat kuat. fa'il. Bagaimana cara memaknai isim fa'il? Qaimun Oh, telah berdiri ianya orang yang itu ya. berdiri, qawiyun Qawiyun yang dikuatkan. enggak ada di. Oh, Enggak boleh pakai di isim fa'il, isim maf'ul baru di. Yang menguatkan ya. kuat. Kaimun Oh, yang berdiri, alimun yang mengetahui, kawiyun yang kuat, jidan banget, itu yang kuat banget. Dianya pendapat boleh jamak itu yang kuat banget. Ya, kuat banget. Wa huwa qawiyun jiddan dan dianya pendapat itu yang kuat banget. Fil maridi pada sakit, fil wa maradi, fil maradi pada sakit, wal wahali dan pada lumpur. lumpur. Wakhtarahu fil raudati dan memilih uh, akannya Imam Nawawi itu Dan namanya. memilih ianya Imam Nawawi juga. Iya, wakhtarahu dan memilih ianya Imam Nawawi akan suatu pendapat fil raudah pada kitab raudah, lakin akan tetapi pardunya jamak fil maridi itu pada sakit, wajaru alaihi ibnul mukri dan mengikuti atasnya jamak, atasnya kaul ya, atasnya Ya, pendapat itu ya. Alaihi atasnya kaul Ibnul Mukri oleh Ibnu Mukri. ini rada rumit hikayah-hikayah begini Ustaz. Dewan tu sawakal bahwa dan berkata ianya Imam Nawawi dalam Majmu' dan dianya boleh jamak itu kuat Oh, banget pada sakit dan lumpur. Kalau pada yang lain nggak kuat. Pada gelap, nah, pada takut kan. Nah, wahtarahu dan memilih oleh Imam Nawawi akannya kebolehan jamak dalam kitab Raudhah. Tetapi dalam Raudhah bukan berkaitan dengan sakit dan lumpur. Di sana sakit doang. Lakin faradahu. Tetapi mentakdirkan oh, ianya Imam Nawawi akannya jamak pada sakit. Dalam kitab Raudhah, orang sakit boleh jamak. Pendapatnya kuat. Dalam Majmu' bukan hanya karena sakit. Karena lumpur juga. Nah itu penjelasannya kan. oh Nah, Porodo itu mentakdir gue. bukan mewajibkan. Mana ada yang mewajibkan jamak? Oh iya ya. Nah, Ntar dulu.
Mudah-mudahan begitu Ustaz. Mudah-mudahan ntar kalau ada salah kan ada syekh lagi di Lombok yang meluruskan. Kita bilang mentakdirkan kalau cocok wajib. Ah, cari dalil. Benar nggak? Kalau jamak dengan sholat sakit wajib. Nggak apa-apa Ustaz. Harus salah dulu baru benar kan? Alright. Dan berlaku atau mengikuti di atasnya pendapat Imam Nawawi tadi oleh Ibnu Mufti ya. Nah itu Ya. Ustaz. Ya. Wafil kurdi manasahu. Dan padanya Kurdi, Imam Kurdi, manasahu itu sesuatu yang mengenas. Ianya Imam Kurdi akannya sesuatu wala yajuzul jam'u binahwi wahalin wa maradin alal masyhuri fil mazhab. Dan tidak boleh oleh menjamak dengan seumpama lumpur wa maradin dan sakit alal masyhuri atas pendapat yang masyhur fil mazhab pada mazhab. Lakin al-mukhtaru min haitsu dalilu jawazuhu bil maradi inda Nawawi wa ghairuhu. Akan tetapi memilih dari sekira-kira dalil itu boleh menjamak Aja. ya, boleh menjamak bil maradi dengan sebab sakit indan Nawawi menurut Imam Nawawi wa ghairuhu dan selainnya Imam Nawawi. Wa huwa mazhabul Imamul Ahmad dan dianya membolehkan jamak dengan sebab sakit menurut Imam Nawawi itu Imam Ahmad, itu pendapatnya Imam Ahmad. Ini masih sama seperti di atas ya. Ya. Qala al-Azra'i dan berkata oleh Imam Azra'i wa ra'aituhu fil ghayatil ikhtisari dan aku telah melihat akannya satu pendapat fi ghayatil ikhtisari pada ringkasan fi ghayatil ikhtisari Dalam kitab. pada kitab fi ghayatil ikhtisar min qauli Syafi'i lil Muzanni dari pendapatnya Imam Syafi'i baginya Muzanni wa zaqara ibaratahu dan telah menyebut ianya Imam Syafi'i ya akannya Ianya satu ibarat. Mazani. Ianya Syekh Oh. Mazani. Wa zaqara ibaratahu dan telah menyebut ianya Imam Mazani akannya satu ibaratnya Imam Syafi'i. Wa qala Asnawi al-Asnawi dan berkata Imam Nasnawi qad zafartu binaqlihi 'anis Syafi'i. Sungguh aku telah qad Beruntung. zafartu Beruntung. sungguh aku telah beruntung binaklihi dengan menukilnya pendapatnya Imam Syafi'i Dengan Anis Syafi'i. menukilnya kebolehan jamak. Menukilnya Oh, pendapat. qad zafartu binaklihi an Syafi'i. Sungguh aku telah beruntung dengan menukil akan kebolehannya jamak dengan sebab sakit Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i. Itu ya Ustaz. Nah ini penjelasannya kenapa jadi panjang lebar kan? Karena gini, ini seolah-olah mazhab Syafi'i nggak membolehkan jamak dengan sebab sakit. Cuma yang membolehkan cuma Imam Nawawi kan gitu. Iya, Jadi pertanyaan, apakah Imam Nawawi itu menyalahi pendapat Imam Syafi'i kan gitu? Sedangkan pendapat Imam Nawawi ini persis mazhab Imam Ahmad. Jadi ulama nggak mau seperti itu. Jangan, kita harus ada kan agak ego dikit Ustaz. Nggak boleh. Mazhab kita juga ada pendapat seperti ini. Artinya dicari-cari ini dapat nih. Itu kayaknya begitu. Berkata oleh Syekh Adra'i. Aku lihat akannya pendapat yang menyatakan boleh jamaah dengan sebab sakit dalam gaya iktisar dari pendapat Imam Syafi'i milik Syekh Madani. Artinya Syekh Madani menukil bahwa Imam Syafi'i berpendapat boleh jamaah dan menyebut oleh Syekh Madani akan ibaratnya. Kemudian Syekh Asnawi berkata, aku beruntung dengan menukilnya pendapat dia. Bahkan Syekh Asnawi memang dapat pendapat itu dari Imam Syafi'i. Kesimpulannya, pilihan Imam Nawawi itu masih dalam mazhab Syafi'i, nggak ngikuti mazhab Ahmad. Makanya ini panjang lebar, ini nukil lagi. Kelihatannya begitu. Nah, katanya kan begitu, Ustaz. Selama masih ada pendapat dalam mazhab kita kan harus ini jangan nukil-nukil pendapat orang kan. Ini ya, dicari-cari dapat. Nah, keakuan dulu ini.
Nah, Qala Zarkashi telah berkata oleh Imam Zarkashi fa in sabata lahu nassun bil man'i kana lahu fil mas'alati qaulani. Maka jika tetap baginya kebolehan Imam ya. Syafi'i. Ini kelihatan Imam Oh, Syafi'i. fa in sabata lahu maka jika tetap baginya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i nasun oleh satu nas bil man'i dengan mani, kana lahu fil mas'alatu niscaya ada baginya Imam Syafi'i itu pada masalah kaulani itu dua pendapat. Kaulani Ini penjelasannya. Jadi kan ada perbedaan dari di atas. Nah, ada yang bilang itu pilihan Imam Nawawi. Imam Syafi'i nggak berpendapat seperti itu. ya. Tapi kalau cerita dari Syekh Madani itu pendapat Imam Syafi'i. Oh, Begitu juga kata Syekh Asnami kan. Cuma Syekh Jalkati ini rada netral ini orangnya. Jika sebut baginya Imam Syafi'i oleh nas dengan larangan. Misalkan ada nas dari Imam Syafi'i bahwa nggak boleh jamak dengan sebab sakit. ya. Satu orang juga menukil ada nas menyatakan boleh. Kan gitu. Niscaya adalah baginya Imam Syafi'i pada ini masalah itu dua pendapat. Berarti ada dua pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan satu boleh jamak dengan sebab sakit, satu lagi tidak Ya. boleh. Nah, ini kata Imam Zarkashi, kalau memang ada nas secara jelas bahwa Imam Syafi'i melarang jamak dengan sakit. Sementara orang lain menukil boleh. Oh, berarti dua pendapat, dua kaul. Wa illa dan jika tidak, nah, jika tidak sebut bagi Imam Syafi'i oleh nas secara jelas bahwa mane tidak boleh jamak dengan sebab sakit, maka bermula ini boleh jamak dengan sakit. Itu mazhabuhu mazhabnya Imam Syafi'i. Bukan hanya mazhab Imam Ahmad. Ya. Nah, ini untuk menguatkan mazhab Ustaz. Nah, bahkan menambah lagi wa yu'ayyiduhu menguatkan akannya. Akannya ini mazhab Imam Syafi'i. Hmm. Boleh jamak itu mazhab Imam Syafi'i oleh bahwa sungguhnya Nabi SAW itu amarah. Memerintahkan yang Nabi akan sahlah wahimna perempuan kan dengan jamak karena istihadah dan dianya istihadah itu satu macam dari jenis sakit wahya nau'u marati. Nah, kata Syekh Al-Kashi lebih kuat lagi. Ternyata ada dalil. Nabi menyuruh sahlah dan hamnah untuk jamak dengan sebab istihadah. Istihadah itu dianggap sakit. Sementara Imam Syafi'i kan orang yang berpegang kepada sunnah. Berarti jelaslah pendapat Imam Syafi'i boleh jamak dengan sebab sakit. Oke. Nah, ini kalau di total kesimpulannya begitu. Ini ngaji nah ini kayak ngaji macam-macam kita, Ustaz. Ini kita pindah ke Kulyubi nih. Ya. Dapatan wahidatan. Sekali menyelam. Lanjut. Qala al-kul ah, Kulyubi. kul Qala al-Qulyubi telah berkata oleh Imam Qulyubi ba'da naklihi setelah menukil setelah dinukil ba'da naklihi setelah dinukil pendapat Imam Syafi'i Ainul Azra'i daripada Ini gitu ya. kembali ke Kulyubi. Ah, Berkata oleh Syekh Kulyubi sesudah ba'da menukilnya Syekh Kulyubi akan pendapat tadi maf'ulnya mahdhuf. ah, Ini boleh ba'da dua nak Ustaz. Boleh ini fa'il, boleh maf'ul. Berkata oleh Syekh Kulyubi kapan beliau berkata sesudah menukilnya Syekh Kulyubi akannya pendapat tentang boleh dari Syekh Azra'i atau sesudah nukilnya pendapat siapa yang menukil Syekh Kulyubi dari mana menukil dari Azra'i kan boleh dua nih masdar kan idhofah fa'il buang maf'ul idhofah maf'ul buang fa'il boleh. tapi tetap bisa dibaca ba'da naklihi atau nakolahu. Enggak boleh nakalahu. Baca tetap ba'da naklihi. Cuma hi ini boleh fa'il, boleh maf'ul. Ya. Coba Ustaz bayang-bayang dulu coba. Ba'da naklihi. Berkata oleh Syekh Kulyubi. Kapan beliau berkata? Sesudah menukilnya Syekh Kulyubi. Pertanyaan apa yang beliau nakal? Maf'ulnya hilang. Akan kebolehan jamak. Kalau hu kembali ke jamak. Sesudah menukilnya jamak. Sesudah menukil bolehnya jamak. Siapa yang menukil? Kulyubi kan? Maha fa'ilnya. Dari Adra'i. Apa kata beliau? Anahu. Nah, coba Ustaz.
Qala al-Qulyubi, telah berkata oleh Imam Qulyubi ba'da naklihi, setelah menukil ianya Qulyubi akannya kebolehan gitu ya guru ya. Ya, Bisa begitu. bisa. Akan kebolehannya jamak dengan sebab sakit anil Azra'i, dari Imam Azra'i, annahu bahwasanya uh, Kebolehan akan bahwasanya kebolehan menjamak al-mubti ya, al-muftabih. al-mubtabih. Itulah Ah, yang difatwa dengannya boleh. al-mubtabih, Hmm. al-mubtabih itu yang dipatwakan dengannya kebolehan jamak dengan sebab sakit. Hmm. Manassahu, sesuatu yang mengenas uh, ianya Kulyubi, Hmm. akannya sesuatu, wabihi dan dengannya sesuatu itu, ya'lamu jawazu amali syahsi ya, Hmm. dan Ya, Bo. dengannya nas itu ya Dengannya guru. pendapat ini memang rada rumit karena nukil-nukil Ustaz ya. Jadi dhamir kembali ke kitab Qulyubi sana bukan di sini. Dan dengannya Wabi, pendapat atau dengannya informasi panjang lebar atau dengannya ucapan Syekh Azra'i. ya. Diketahui akan bolehnya amal seseorang dengannya pendapat untuk dirinya. Nah itu kata Syekh Qulyubi. Dia boleh secara pribadi orang mengamalkan pendapat ini. Orang sakit jamaah aja dengan sebab sakit boleh. Ini kita kembali ke Azra'i juga boleh. Wabihi ya'lamu jawaz amali syahsi bihi li nafsihi. Dan dengannya Azra'i, dengan pendapatnya Azra'i, ya'lamu mengetahui ianya jawaz amali syakhsi, akan kebolehan beramal khusus, bihi dengannya. Seseorang ini bukan khusus. Oh, jawaz amali jawaz amali syakhsi, mengetahui ianya akan kebolehan beramal oleh seseorang, bihi li nafsihi Pendapat, dengannya pendapat, inafsihi untuk dirinya seseorang, ya. wa alaihi dan atasnya amal syakhs itu, Hmm, gitu ya beliau. ya. Fala Buddha, maka tidak boleh tidak, min wujudil maradi, dengan adanya sakit, halatal ihrami bihima, ketika ihram, bihima dengan keduanya, Dua marid sholat. dan ihram ya, Dengan keduanya dua sholat. Sholat yang dijamakkan. bihima dengan keduanya sholat. Ini kembali bukan ke kitab ini Ustaz. Hima ini kembali ke dua sholat yang dijamakkan yang ada dalam Hasyiah Qulyubi. Oh, jauh sekali. Begini maksudnya Ustaz. Nah, ini. Wabihi Coba dan ulang. dengannya nukilan juga boleh. Yu'lamu kita baca majhul. Dimaklumkan atau diketahui akan bolehnya amal seseorang dengannya pendapat untuk dirinya seseorang. Boleh berarti orang sakit mengamalkan. Wa alaihi dan di atasnya pendapat boleh jamak. Kita ambil pendapat yang boleh jamak walaupun ada yang melarang tadi kan. Katakanlah seseorang boleh mengamalkan untuk dirinya. Wa alaihi dan di atas pendapatnya boleh beramal. Maka tidak boleh tidak dari wujud sakit pada ketika ihram dengan keduanya dua sholat. Hmm. Jadi ini orang sakit nih. Mau sholat isya di waktu maghrib. Jadi ketika takbiratul ihram untuk maghrib masih sakit, selesai sholat mau lanjut ke isya juga ketika ihramnya masih sakit biar ada syarat jamaknya. Sama seperti hujan Ustaz kan? Jamak karena hujan kan disyaratkan ada hujan juga di sholat kedua. Ya. Nah itu. Jadi pas habis sholat maghrib udah sembuh kan nggak boleh langsung sholat isya. Nggak ada syaratnya. Ini tambahan lagi. Wa inda salamihi minal aula wa bainihima. Dan menurut Ini atah kepada wujudil maradi. oh, Nah, ini indah atah kepada halatah. Dan wujudnya sakit ketika salamnya. dalamnya seseorang Orang. Minal aula, daripada sholat yang pertama, wa ula baini minal ah, ula. minal ula, dari sholat yang pertama, wa Hmm. bainihima dan di antara kedua sholat. Hmm. Kama fil matori, sebagaimana pada Hujan. hujan. Intaha. Nah, itu. Wahwa wadihun, dan dianya Dianya syarat ini kembali ke oh, maklum. Fala Buddha ini kan syarat.
Ya, dan ya, ya. dianya syarat, disyaratkan ada sakit, itu jelas, mesti begitu. Wahwa wadihun dan dianya syarat itu wadihun itu jelas. Khilafan lima waqa'a lil anani berbeda bagi sesuatu yang telah terjadi untuk mengikutiku ya. Ini Min nama ada orang, nama orang. oh lil anani baginya anan ya. Coba baca dulu kan. Min adami jawazi taklidihi dari ketiadaan boleh uh, taklidnya seseorang ya. Ya, Betul nggak guru ini? betul. Jadi gini, jadi jelas tadi kan, ini menurut Syekh Qalyubi, sesudah beliau menukil pendapat Adra'i, beliau menyatakan berarti pendapat ini boleh diamalkan untuk pribadi. Tapi syaratnya di ketika dua sholat itu ada sakit, antara dua sholat ada sakit, ketika salam sholat pertama juga ada sakit seperti jamak karena hujan. Ini udah terang ini. Khilafan. Kultu kaulan khilafan. Saya menyatakan akan pendapat yang berbeda bagi ma. Yang terjadi ianya ma bagi Syekh Anani. Apa Syekh Hanani pendapatnya? Min adami jawazi taklidihi daripada tidak boleh mentaklidnya pendapat. Pendapat yang menyatakan boleh jamak karena sakit, Syekh Hanani menyatakan nggak boleh taklid, nggak boleh, Hmm. nggak boleh mengikuti pendapat itu. Kenapa? Karena dianggap pendapat itu di luar mazhab Imam Syafi'i. Nah, seperti di atas itu pendapat mazhab Imam Ahmad. Walaupun Imam Nawawi memilihnya, tapi karena Imam Syafi'i nggak ada nas, ya, bentar. Nah itu. Tapi tak boleh juga kan? Nah, ini alasannya kan, kenapa nggak boleh taklid? Karena demikian, demikian jamak dengan sebab sakit itu memilih sesuatu yang dia sesuatu itu di luar dari mazhab. Berarti ini berdasarkan pendapat yang menyatakan Imam Syafi'i nggak mengenas tentang boleh. Ini rada rumit juga, kan? Bentar. Coba guru ulang lagi hilapan lima waqalil alani min adami jawazi taklidih itu guru. Nah, gimana? Oh, diulang sedikit itu hilapan lima waqalil alani min adami jawazi taklidih. Setelah wadihun, wadihun di bawah guru. Hmm. Nah, ini saya lagi mikir yang tadi, Ustaz. Benar nggak penjelasan tadi? Ini yang menjadi mazhab Imam Syafi'i boleh apa tidak? Gitu. Kan tadi dua pendapat kan tadi. Dibilang ada yang membolehkan, ada yang tidak katanya kan itu ya. Oke, kita ulang di belakang. Jadi kalau menurut nukilan Syekh Madani, termasuk kaul Imam Syafi'i boleh jamaah, kan gitu. Ya. Begitu juga nukilan Syekh Asnawi. Bahkan beliau katanya menukil dari Imam Syafi'i, kan. Kemudian Syekh Zarkashi menyatakan jika sebut bagi Imam Syafi'i oleh nas dengan mane. Kalau tadi di atas boleh, ini ada nas nggak boleh. Berarti adalah bagi Imam Syafi'i pada masalah dua pendapat. Pendapat boleh dan tidak. Boleh dan tidak. Tidak. Jika tidak, ini kelihatannya jika tidak sebut nas tentang larangan. Maka bermula ini kebolehan kelihatannya. Ini boleh jamak itu menjadi madhabnya Imam Syafi'i. Satu pendapat madhabnya. Dan menguatkan akannya ini boleh kan? Ya, ya. Nabi memerintahkan salah untuk jamak karena istihadah. Istihadah itu dianggap sakit. Kan gitu? Ya. Mana Syekh Azra'i dari di atas? Nah ini. Dan berkatalah oleh Syekh Qulyubi sesudah nukilnya Syekh Qulyubi dari Syekh Azra'i. Syekh Azra'i menyatakan beliau melihat dalam gayah iktisar ada pendapat Imam Syafi'i kan? Ya. Boleh jamak kan gitu? Berkata oleh Syekh Qulyubi sesudah menukilnya Syekh Qulyubi pendapat boleh jamak dari Azra'i. Di atas ada. Apa kata Syekh Qulyubi? Bahwa sungguhnya nya boleh itulah yang menjadi fatwa. Bahwa sungguhnya boleh itulah alladzi yang difatwakan dengannya alladzi. Kalau ada yang bertanya boleh enggak jamak dengan sebab sakit? Boleh. Itu pendapat yang difatwakan. Nah itu. Ini jumlah mu'taradah ini. Ba'da naklihi mu'taradah antara dua huruf. Ya. Manasuhu ini jadi makul qala.
Berkata oleh Qulyubi, apa yang Qulyubi katakan? Akan ma yang bermula nasnya ma itu. Maka Ya. wabihi. Nah, oh ini salah tadi Ustaz. Jadi annahul mufta ini masih nukilan dari Azra'i, bukan berkata Qulyubi. Sekali lagi. Berkata oleh Qulyubi. Apa yang Syekh Qulyubi katakan? Mana sahu ini? Ya, Hmm. berkata oleh Syekh Qulyubi sesudah menukilnya Qulyubi dari Azra'i. Apa yang beliau nukil? Wah sungguhnya boleh itu ya yang difatwakan dengannya. Kesimpulan sementara, Syekh Azra'i menyatakan bahwa fatwa mesti boleh jamak karena sakit. Artinya menurut Syekh Azra'i boleh jamak karena sakit. Akan apa yang Qulyubi katakan? Akan ma yang bermula nasnya ma itu. Nah, di sini itunya. Wabihi dan dengannya perkataan Syekh Azra'i. Dimaklumkan akan boleh amal seseorang dengannya pendapat untuk dirinya. Karena Syekh Azra'i menyatakan yang menjadi fatwa boleh. Berarti kata Syekh Qulubi berarti boleh dong kita mengikuti pendapat Azra'i. Oke, wa alaihi di atasnya boleh menurut pendapat Syekh Azra'i. Tetap syaratnya ketat, maka tidak boleh tidak daripada adanya sakit ketika ihram dengan keduanya dua sholat dan ketika salamnya seorang dari sholat pertama dan di antara keduanya dua sholat sebagaimana pada hujan. Wahwa dan bermula dianya ini syarat itu jelas. Menyalahi bagi ma yang terjadi ianya ma bagi Syekh Anani. Apa ma itu min bayan? Dari tidak boleh mentaklidnya Azra'i. Ada kemungkinan begitu. Kenapa? Karena demikian sholat jamak dengan sebab sakit itu memilih ma yang dia nyama itu di luar dari madhab. Kenapa dianggap keluar dari madhab? Karena bukan pendapat imam madhab. Syekh Azra'i bukan imam madhab kan? Imam madhab Ya. imam Syafi'i kan gitu. Nah ini jadi nggak paham sampai ke sini Ustaz. Wa amma hadza titik. Ini titik dulu. Nah ini baru kita ada faktur lagi Ustaz. Adapun bermula ini apa ini? Oke? Tempatnya. Ini boleh apa ini nggak boleh? Adapun bermula ini maka dianya ini itu dinaskan bagi Imam Syafi'i sebagaimana mereka menjelaskan dengan nyama. Oh, boleh berarti boleh. Boleh kelihatannya. Ini beliau pengen bawa khilaf. Ya. Oh, benar-benar. Tadi pendapat umum di belakang kan boleh jamak dengan sebab sakit. Cuma yang nggak boleh menurut Syekh Hanani doang. Ya. Syekh Hanani. Adapun bermula ini pendapat jamak dengan sebab sakit itu menjadi nas bagi Imam Syafi'i. Banyak ulama yang menukil ada nas. Berarti boleh. Sebagaimana yang mereka jelaskan dengan nyaman. Ini bayang-bayang udah kelihatan Ustaz. Oke lah, katakanlah ini pendapat lemah misalkan. Katakanlah ini pendapat lemah tentang boleh kan? Tentang bolehnya jamak misal. Wal qawlu dha'ifu fil madhhabi yajudu takliduhu lil amali bihi la lil fatwa ma'al itlaq. Dan bermula pendapat yang lemah dalam madhab itu bolehlah mengikutinya pendapat lemah untuk beramal dengannya pendapat lama. Tidak boleh untuk memberi fatwa bersama itlaq. Jadi untuk memberi fatwa nggak boleh. Tapi kalau amal li nafsih boleh. Nah, ini berarti mendukung lagi ucapan Syekh Qulubi. Ini berat. Gimana Ustaz? Coba. Saya aja pusing. Harus ada tambahan kopi. Oh, kata tukang kopi. Kakak bikin kopi. Nah, mana Ustadz Jumadi? Benar nggak Ustadz? Bagaimana penjelasan dulu sama para guru? Benar nggak seperti itu? Hmm, ya, kalau Ustadz benar. Enak, Ustadz. Jangan asal-asal. Benar, Ustadz. Ntar kita diomelin. Ini surahannya nebak-nebak katanya. Ya. Ini kayaknya pas saya ngaji dulu loh. Kelewat nih, nggak masuk kelas. Jadi nggak ingat surah para guru dulu. Bacain Fatihah 7 kali nanti gue ini. Ya Biar Allah. ketemu. Rabitah, Ustadz. Ya, Rabitah. seperti gue udah bilang. Tidur 2 menit udah kelihatan, Ustadz. Ya Allah. Yuk, gue berhenti ngerokok ya. Hmm? Berhenti ngerokok. Ya, Ustadz.
Ini masih pendapat ini lagi belum selesai. Masya Allah. Kalau saya baca dikit. Wa qauluhu dan bermula ucapannya. Ucapannya syai'an ani ini. Qauluhu lil anani min adami jawadi taklidihi, daripada tidak boleh mentaklidnya pendapat itu telah menjazam ianya Ibnu Hajar dengannya pendapat dalam Fathil Jawad. Fathil Jawad. Nah, Ibnu Hajar itu menyatakan nggak boleh juga jamak dengan sebab sakit. Bermula ibaratnya Fathul Jawad itu wawadihun, dan bermula jelaslah annahu, dan bermula jelaslah oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu tertayin. Ya ta'ayyanu ala man arada fi'lahu taklidu Ahmada. Dan bermula jelaslah bahwa sungguh hal dan sya'an itu mestilah kepada orang yang menginginkan ia akan memperbuatnya jamak karena sakit. Oleh apa tertayin? Oleh mentaklid Imam Ahmad duna muhtaraini. Dunal muhtaraini. Dunal muhtarin. Ketiadaan orang yang memilih. Nah ini. Menurut Fathul Jawad, jelaslah bahwa sungguh hal dan sya'an tertayin. Mesti kepada orang yang menginginkan akan memperbuat sholat jamak karena sakit. Oleh mentaklid Imam Ahmad. Karena itu pendapat mazhab Imam Ahmad kan. Nggak boleh mengikuti muhtarin. Nggak boleh mengikuti ulama yang memilih. Imam Syafi'i memilih boleh. Imam Ahmad sebagai imam mazhab menyatakan boleh. Kata Fathul Jawad, lebih aula kita taklid Imam Ahmad. Nggak boleh kita mengikuti ulama yang hanya memilih. Kenapa? Li'annahum la yuqalladun. Karena mereka muhtarin ini, ulama pemilih, seperti Imam Nawawi dan lain, itu tidak boleh ditaklid. Hmm. Ya kan? Masuk kayaknya ini. So. Waduna, kita atas kepada dunal muhtarin. Ah. Tertayinlah oleh mentaklid Imam Ahmad ketiadaan pendapat yang tidak masyhur. Karena pendapat masyhur tidak boleh. Pendapat mukhtar boleh. Pendapat masyhur dalam mazhab nggak boleh. Ini kayaknya salah penjelasan di belakang. Ada yang ketukar. Bentar. Yang masyhur dalam mazhab nggak boleh jamak dengan sebab sakit. Yang masyhur dalam mazhab. Berarti yang masyhur mestinya pendapat Imam Syafi'i nggak boleh. Tapi kenapa di sini tadi maka jika sebut baginya oleh Nas bil Mane, kita Ustadz bil Mane juga. Ada kita nggak? Dah. Lama gure. Apa? Lama. Maka jika sebut bagi Imam Syafi'i oleh Nas dengan Mane, di atas juga yang masyhur Mane. Berarti kan sama-sama pendapatnya Ustaz. Ya. Coba Ustaz bayangkan kan. Yang muhtar kalau pilihan itu boleh. Itu juga pendapat Imam Ahmad. Hmm. Kemudian ada pendapat di bawah yang masyhur dalam mazhab nggak boleh. Nggak boleh kan Mane? Yang masyhur dalam mazhab. Jadi kenapa di sini maka jika sebut baginya Imam Syafi'i oleh Nas dengan Mane juga adalah baginya Imam Syafi'i dalam ini masalah dua pendapat. Udah biarin dulu Pak. Kita baca ini dulu Ustaz. Mana tadi? Dan jelaslah oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu mesti kepada orang yang menginginkan ia akan memperbuatnya jamak oleh apa tertain fa'il ta'ayat ya ta'ayanu oleh mentaklid Imam Ahmad. Enggak boleh mentaklid ulama-ulama yang memilih seperti Imam Nawawi. Karena mereka itu tidak boleh ditaklid. Karena mereka sendiri pentaklid. Ya. Dunal qawli, ketiadaan juga pendapat yang tidak masyhur. Karena pendapat masyhur justru nggak boleh. Pendapat tidak masyhur boleh. Nggak boleh ngikut pendapat yang tidak masyhur. Masuk. Alasannya li'annama ta'afahul mujtahidu. Karena yang melemahkan akannya oleh mujtahid. Dari pendapat-pendapatnya mujtahid itu tidak ditaklidkan orang padanya pendapat. Nah, ini memang ada ini Ustaz. Masih ada peluang untuk dikritisi Ustaz nih penjelasan kita. Gimana menurut Ustaz? Coba Ustaz dulu. Baru dikit Ustaz matannya. Udah sejam Ya. Ustaz nih matannya dikit. Luar biasa ini kita. Hmm. Belum sampai Tapi wayuraya Ustaz. ya, i- i-
kayaknya betul dah kita tarjem tadi tuh Bre. Udah benar. Karena kan enggak boleh kita apa namanya? Yang tadi Bre tadi di bawah itu tadi. Jadi kesimpulannya pendapat boleh jamak itu pendapat pilihan Imam Nawawi. Tapi Iya, ada yang bilang itu nas Imam Syafi'i. Kan gitu udah dua. iya. Ada yang bilang pilihan Imam Nawawi, tapi nggak ada nas. Ada yang bilang ada nas Imam Syafi'i. Ada yang bilang pendapat masyhur itu justru nggak boleh. Ketiga Iya. pendapat. Ada satu lagi. Andaikan ada nas Imam Syafi'i tidak membolehkan, berarti pendapat itu dua. Satu nas Imam Syafi'i membolehkan, satu lagi tidak membolehkan. Terjadi dua kaul. Mana yang harus dikuatkan? Nggak jelas yang harus diterjihkan. Mungkin ini pendapat. Kalau menurut Imam Nawawi boleh, menurut orang lain nggak boleh. Kemudian kata Fathul Jawad, menurut Ibnu Hajar, nggak boleh kita mengikuti pendapat ulama yang memilih. Seperti Imam Nawawi. Hmm. Ikuti Imam Ahmad aja. Imam Ahmad sebagai mujtahid boleh ditaklid. Sedangkan Imam Nawawi atau ulama lain yang memilih mereka sendiri pentaklid. Nggak boleh ditaklid. Nah, gitu Ustaz. Tadi Kan kita nggak boleh. Hmm. jadi kita tidak perlu melewati Imam Nawawi. Begitu kesimpulannya kita langsung aja ke Imam Ahmad, begitu kan, Bre? Ya, Imam Ahmad. Tapi kan kita nggak ngaji Imam Ahmad, nggak tahu ini. Kita ngaji kita Imam Nawawi. Allah. Nah, lanjut Ustaz, nggak apa-apa. Pikir lagi. Qauluhu wa yura'i ay al-maridu. Dan perkataannya musharrah wa yura'i itu artinya al-maridu itu sakit. Wa qauluhu dan perkataannya Bukan musharrah sakit nih, ini orang sakit. maridu orang sakit. Wa yura'i ay al-maridu artinya orang sakit. Wa qauluhu dan perkataannya musharrah arfaqo. Lapas arfaqo ay ashalu ala nafsihi itu paling mudahnya atas dirinya seseorang minat takdimi dari takdim awit takhiri atau takhir Titik, qauluhu titik Ustaz. Penjelasannya dulu. Gimana penjelasannya? eh, penjelasannya mana yang apa namanya kayaknya ada di sini gue karena Yahuma tuh Ya, ini sebelum. Berarti kalau Ustaz udah baca, coba sebelum dibaca ke depan, ini jelasin dulu. Kalau oh salah arti, salah penjelasan. Itu saya pengen bilang. Coba. ya misalkan kalau di kambuhnya sakit itu bertambah di waktu asar maka Hmm. dia takdim Asarnya tarik tapi ke zuhur. ya Kalau sakitnya di waktu zuhur, berarti kalau zuhurnya yang sakitnya di dipindah ke waktu asar. ya Oke. Berarti ini arfaka benar-benar. Wayura'i dan menjaga atau mengambil oleh orang sakit akan yang lebih mudah. Arfaka ay ashala. Maf'ul kan? oh asal Nah, menjaga oleh orang yang sakit akan apa ia jaga? Akan matanya begitu. eh, Arfaka ay ashala akan yang lebih mudah terhadap dirinya. Apanya yang ia jaga dari mendahulukan atau takhir? Artinya dia boleh milih mau jamak takhir atau jamak takdim sesuai kondisi. Benar Ustaz? ya. Nah, itu. Oke. Ini baru matan Ustaz. Kita baru matan. Fa in kana yazdadu maraduhu ya Ya. dan jika ada bertambah oleh sakitnya seseorang ka'angkana yahummu masalan waqta saniyata qaddamaha bisyuru ha Waktu waqta saniyati kan ya nggak boleh saniata. Saya dengarnya saniata tadi. oh ka'angkana yahummu masalan waqta saniyati qaddamaha bisyuruti jam'i taqdimi bijam syuruti jam'i taqdimi seperti bahwa ada kambuh ianya sakit pada seumpama waktu saniati pada waktu yang kedua qaddamaha maka niscaya dia mentakdim akannya salat bisuruti jam'i takdimi
Betul guru ya. Akannya yang kedua. Qaddamaha, maka niscaya mentakdim ianya salat yang kedua bisuruti jam'i takdimi dengan syarat-syarat jamak takdim. Awaktal ula, atau dia kambuh. Hah? Ini hama yahumu kambuh apa demam Ustaz? Kambuh Saya udah misalnya. lihat kamu sebelum. Sudah guru. Coba guru. Kalau saya kambuh artiin dia. Karena saya mengira itu demam Ustaz. Hama. Nanti sakitnya cuma demam aja nanti guru kalau demam. Ya makanya. Tapi kan kita harus lihat makan juga kan. Ya. Nah, makna-makna yang sudah kita dengar bukan meragukan. Perlu memastikan itu. Memanas, menghangatkan, panas. Nah, itu demam Ustaz. Oh, demam. Demam, nggak boleh kambuh. Ini maksudnya itu contoh sakit. Tapi ini sakit demam masalahnya. Jadi ya homo itu demam, nggak boleh yang lain. Jadi kan asabahul huma, ya Oh, homo, kena demam. Seperti bahwa ada ianya seorang itu demam ianya seseorang. pada Contohnya pertama. Iya. pada waktu kedua. Yang Oh, iya. mendahulukan dia akannya kedua. Dengan syarat-syarat jamak takdim. Nah, itu. Makanya jangan ini Ustaz. Iya, iya, iya. Jauh nih. Ka'angkana yahumu masalan waqtasaniyati qaddamaha bisyuruti jam'it taqdimi. Seperti bahwa ada seseorang itu panas ianya seorang pada seumpama waqtasaniyati akan waktu kedua qaddamaha, maka niscaya mentakdim ia seorang akan salat kedua bisyuruti jam'it taqdimi dengan syarat-syarat jamak takdim. Aw waqtal ula akharaha bi niyati jam'i fi waqtil ula, atau eh, panas ianya seorang pada misal waktu yang pertama qaddamah Akharaha. akharaha, maka niscaya mentakhir ianya akan salat yang Pertama. niscaya mentakhir ianya seorang akannya waktu yang pertama bi niyatil jam'i dengan niat jamak bi waqtil ula pada waktu salat yang pertama. Hmm. Nah itu. Baru titik ya kan. Itu udah benar. Untuk akhir ya akannya sholat pertama dengan niat jamak pada waktu pertama. Kenapa harus niat jamak pada waktu pertama? Nggak boleh ninggalin sholat, keluar sholat dari waktu tanpa niat kan? Orang dia demam di waktu zuhur, nggak niat apa-apa, nggak sholat zuhur, nggak boleh. Niat untuk menjamak takhir ke asar. Hmm, ini udah terang Ustaz. Tanpa hasyiah pun udah terang nih. Ini dikit lagi Ustaz. Wadabata jam'un mutaakhirun al-marada huna bi annahu ma yasukku ma'hu fi'lu kullu fardin fi waqtihi, dan telah mendobit ya, Ya, dan telah mendobit oleh jamak mutaakhirun al-marada, itu mentakhir oleh ashab Syafi'i ya, ashab Syafi'i ya guru ya. kali lagi Ustaz, kali lagi. Coba. Wadabata jam'un, dan telah mendobit oleh jamak, Nah, ini jamak di sini apa artinya Ustaz? mengumpulkan ya. Bukan. Bukan jamak-jamak sholat. Jam'on satu jamaah. Oh, Nah, wadabata jam'un, dan telah mendobit oleh satu kaum mutaakhirunal maradah, hmm, yang mentakhir ya, bukan. Mutaakhir ini naik kepada jam'on. yang mentak Jamaah mutaakhirin, bukan jamaah oh mutakaddimin. Itu maksudnya. Ulama ya, mutaakhirin. Nah, ya. Wadabata jam'un mutaakhirunal maradah, dan telah mendobit oleh satu kaum yang kaum mutaakhirun, oleh ulama aja. Jam'on ulama aja. oh, telah mendobit oleh ulama mutakhirin, ya ulama yang mutakhirin al-mawdu' akan sakit huna di sini bi annahu, dengan bahwasanya It, uh,
dengan bahwasanya sakit itu ma yasukku ma'ahu, itu sesuatu yang mensulitkan, ma'ahu besertanya sesuatu, fi'lu kullu fardin, oleh perbuatan tiap-tiap fardu fi waktihi pada waktunya sesuatu, Punya pada fardu. waktunya kullu fardin fi waktihi, pada tiap-tiap fardu pada waktunya sholat fardu. Hmm. Kama sakkatil masih fil motori, seperti sulitnya berjalan pada hujan. Bihaisu dengan sekira-kira tab tabtulu ya. Tabtallu. Bihaisu tabtalu siyabuhu, dengan sekira-kira mempergunakan uh, oleh bajunya Balla. seseorang. Ini madinya balla. Basah. Tabtallu. Oh. Bihaisu dengan sekira-kira membasahi oleh bajunya seseorang. Titik. Membasahi udah ya. Basah. Bukan membasahi. Ini mutawaaf ini. Kalau Oh, balla basah. membasahi. Ibtala terbasah. Tawaaf. Oh, basah. Ijtama. Hmm. Yang membasahi hujan. Dia basah sendiri kan. Dengan Ya, sekira-kira basahlah oleh pakaiannya. Nah itu. basahlah oleh. Mendhabit oleh satu jamaah mutaakhirun. Maksud mendhabit membuat ketentuan oleh ulama mutaakhir akan sakit di sini. Sakit di sini, sakit dalam bab jamaah. Tadi di atas sudah beliau bahas boleh jamaah dengan sebab sakit. Sakit yang bagaimana? Apa ketentuan sakit? Nah ini dhabitnya. Hmm. Dhabit oleh satu jamaah yang mutaakhirun akan sakit di sini dengan bahwasanya sakit itu mah yang sukar bersamanya mah oleh melakukan setiap fardu pada waktunya fardu. Artinya kita nggak kuat untuk laksanakan sholat ketika tiba waktunya. Nah, itulah sakit yang boleh jamaah. Tepat Susah waktu. berjalan dalam hujan. Kira-kira basah oleh pakaian. Ya, jamaah. Nah, ini dikit lagi Ustaz belum titik udah ditanggung nih. Sampai khatimah. Ya, sudah. Tabtalu ya itu tadi dia gue. Ya, ibtalla ya betal. Coba lihat kamu Ustaz ada nggak arti basah? Ada. Saya mau mengenalkan saya. Dari Dari mana mana? ketemu artinya Ustaz? Iya. Iya betul. Oh, menjadi basah. Ibtalla ya betul. Itu dengan sebab rajin kita lihat kamu Ustaz jadi mufradat lengkek kan? Nggak bakal lupa lagi nih kalau ketemu. Waqala al-akhiruna, dan telah berkata oleh jamaah-jamaah mutakhir ya. Ini yang lain nih bukan terakhir. Oh, waqala al-akharuna, dan berkata oleh orang-orang Ya, yang lain, oleh jemaah yang lain ya. oleh jamaah lain, la budda min masyaqqati zahirati ziyad ziyadatin ya. Ziyadatin Dia ala, datang. Dia datang. la budda min masyaqqati zahir min masyaqqati zahiratin. Ini Ustaz ragu-ragu baca baris nih. Min Hmm. masyakkatin dohiratin. Nah, La budda min masyaqqatin zahiratin kelihatan kalau ragu-ragu Ustaz. ziyadatin ala dzalika. Dan tidak boleh tidak dari kesulitan yang zahir, ziyadatan akan Sebagai bertambahnya tambah. ala zalika pada yang demikian. Bihaisu dengan kira-kira tubihil julusa. Tubihu. Bihaisu tubihul julusa pil parodi. Dengan sekira-kira tubih, Membolehkan ianya masyakkah. nah, membolehkan ianya masakkah akan duduk pil parodi pada sholat fardu. Wahwal aujah, dan dianya ini yang membolehkan itu adalah Yang lebih berwajah. Yang lebih kuat dalilnya. wahwal Maknanya aujah. begini. Syarat di atas, yang penting kita nggak mungkin sholat fardu di pas waktunya. Ada masyakkah. Udah gitu doang kan. Seperti susahnya berjalan dalam hujan. Ini umpama
jamak karena hujan. Tapi orang sakit kan nggak disyaratkan hujan. Orang sakit nggak berjamaah nih. Jamak bukan karena jamaah nih di rumah kan. Nah, berkata oleh ulama yang lain, waqala akharuna tidak boleh tidak dari masyakkah yang zahir. Dia datang sebagai tambahan di atas demikian. Enggak cukup masyakkah doang. Artinya enggak cukup untuk susah salat di setiap fardu doang. Tidak boleh tidak dari masyakkah yang zahir. Sebagai tambahan di atas demikian. Kita masyakkah, tapi masyakkah itu harus kelihatan lagi, harus ada tambahan. Gambarannya sekira-kira membolehkan ianya masyakkah akan duduk dalam umpama salat fardu. Umpama salat fardu enggak kuat berdiri, harus duduk kan? Selain Iya. susah salat di tepat waktu, kemudian nggak bisa berdiri lagi, harus duduk, misal. Nah, jadi ini syaratnya lebih ketat dan ini yang lebih berwajah. Nah, itu Ustaz. Ini kita belum baca hasiahnya Ustaz. Ini tapi titik dulu di sini Ustaz. Ya. Masya Allah. Allah a'lam sawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ini harus diulang lagi besok Ustaz baru keren ya.